2020 awal-awal, kita jadi ada ngangkat pembicaraan itu, kayak cocok deh gini cerita tentang kondisi Sumba, dan itu beberapa tahun sebelumnya memang habis dilakukan trip di sana dan terasa wah ini di satu sisi ada area yang menjadi surga dunia, tapi satu sisi juga ada area yang dari pendidikannya susah anak-anaknya untuk mendapatkan air itu susah. Jadi kayak let's do something yuk. Kalau misalnya kita bergerak buat Sumba, saya rasa ini berdasarkan kemanusiaan aja sih gitu. Ini orang-orang paling baik yang mungkin kita pernah ketemu dalam hidup ini, tapi hidupnya ya memang ya dengan segala keterbatasannya, apapun bantuan yang kita bisa kasih ke mereka, saya rasa itu akan bermakna sih. Saya lihat banget bahwa karena satu dan banyak hal, sebenarnya masyarakat di Sumba itu banyak sekali mengalami kekurangan, terutama kekurangan air sebenarnya. Karena memang jenis alam dan tanah mereka benar-benar menantang. Bagaimana kita bisa mengacu pada kehidupan dengan ekonomi yang layak, dengan kesehatan yang layak, dengan pendidikan yang layak, apabila air saja untuk mandi atau masak saja, kita harus berjalan puluhan kilometer untuk mengambilnya. Di saat yang disuruh itu biasanya anak-anak paling kecil dalam sebuah keluarga. Pas dengar cerita bahwa anak-anaknya itu terutama anak-anak yang kecil-kecil yang ditugaskan untuk mengambil air, dan mereka itu nyeker, kita cuma sebagai orang sepatu kita tahu, wah ini isu yang akan terjadi ke depannya banyak banget nih. Buat yang kerjasama yang dengan Brodo ini, kita nanti pengen membuat sebuah impact sosial kepada merekanya adalah kita mau sumbangin sepatu buat anak-anak Sumba untuk bisa berangkat ke sekolah sekian kilometer itu dia bisa pakai sepatu. Jadi kita pengen dari sepatu itu kan mereka punya sense of identity, sense of entitlement untuk tetap berangkat sekolah walaupun jauh, tetap semangat menjalani hari-hari mereka. Kalau saya ngomong sama Tenun Sumba, Tenun Sumba tuh kalau di Sumba tuh kayak udah jadi bagian dari keseharian mereka ya. Tapi kalau dibawa ke kota itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, eksotis untuk orang Sumba. Tenun tuh harta gitu loh. Salah satu yang bisa dikumpulin menjadi tabungan dan bisa menjadi mas kawin itu tenun gitu loh. Karena itu ada filosofi mereka di sana, ada proses, ada doa tentunya di dalam bentuk-bentuk motifnya. Mungkin nih sedikit sharing kayak di proses kreasi itu mulai dari imajinasi, mulai dari referensi, akhirnya udah ke proses iluminasi nih, dimana kita stuck, dan yang gue lakukan dan tim waktu itu adalah membaca literasi tentang kebudayaan Sumba. Nah, dari proses literasi tadi, akhirnya kita tahu bahwa proses pembuatan kain Sumba ini penuh dengan proses yang cukup panjang. Paling penting juga sebenarnya psychologically sih buat anak-anak. Kalau kita mensupport mereka, at least mereka tahu bahwa they're not alone gitu. Banyak yang merhatiin mereka. Mereka nggak ditinggalkan. Mereka they're still part of Indonesia, dan semua itu kan berawal dari psychological dulu. Jadi hopefully pas mereka dikasih sepatu, mereka merasa bahwa wah bener-bener jadi murid sekolah nih. Jadi ada alasan untuk nggak tinggal sekolah. Jadi ada alasan untuk ke sekolah, dan hopefully jadi part of their inspiration suatu hari nanti ketika mereka sudah besar.